Sebenarnya tidak semua bisnis yang ada di Indonesia itu franchise. Ada yang kita sebut sebagai business opportunity atau peluang usaha. Jadi tahapannya kadang-kadang orang ke business opportunity dulu, setelah sekian lama baru di-franchise-kan. Jadi ini dua istilah, satu business opportunity, satu franchise. Tapi prinsipnya sama, arahnya adalah membuat bisnis yang gampang ditiru, gampang diduplikasi. Makanya syarat bisnis franchise kan ada beberapa. Yang pertama mesti harus unik bisnisnya. Kalau nggak unik berarti ini kamu nggak layak untuk franchise gitu. Kemudian yang kedua bisnisnya sudah terbukti untung. Pak. Bisa untung. Makanya laba tadi kan laba. harus untung. Kalau belum untung nggak boleh di-franchise-kan. Karena apa? Karena franchise kan mesti daftar ke Departemen Perdagangan. Nanti franchise kerugian akhirnya. Iya betul kan. Gak bakal. Jadi harus daftar ke Departemen Perdagangan dan punya surat tanda pendaftaran waralaba. Dari itu kan ada peraturannya ya? Ada peraturan. Lalu berikutnya lagi harus punya sistem support. Jadi nggak boleh punya usaha, saya punya usaha contohnya cuci mobil tadi, rekanannya nggak pernah dikunjungin, gawat itu Pak. Dan harus punya standar operating procedure. SOP-nya. Jadi bagaimana sih cara nyuci mobil yang benar? Harus punya. Bagaimana sih cara teknik pemijatan yang benar agar orang itu jadi segar gitu? Harus sama semua. Harus sama. Jadi tidak ada lagi orang namanya pilih-pilih orang enak sama yang itu atau lebih bagus dicuci sama si A dibanding cuci sama si B. Itu nggak boleh. Jadi harus punya standar. Dan yang terakhir adalah tadi mudah diduplikasi. Mudah itu artinya misalkan gini. Kalau saya punya bisnis waralaba atau franchise tentang masak, nasi gorengnya itu cara bikinnya gampang. Jadi nggak boleh lagi kalau zaman dulu bikin nasi goreng kan diicipi ya Pak ya. Diicipin ini kurang apa? Asin nggak? Nggak boleh gitu lagi ya kurang Pak? Asin ditambah garam. Terus kasinan ditambah gula. Nah nggak bisa. Jadi franchise harus punya standar. Jadi cara masaknya pun standar. Jadi pakai ada yang timer kurang dan dong. yang lain. Para profesi pencicip nggak ada lagi nanti? Nggak usah, nggak perlu. Kalau masih diicipin boleh dikatakan itu bukan bisnis yang layak untuk diduplikasi. Nggak usah diicipin. Wong sudah pasti ukurannya gramasinya sama dan yang lain rasa akhir pasti sama. Ketika kita ambil satu bisnis opportunity atau peluang usaha atau franchise, ketika tanya nanti kita dikunjungin atau tidak, ya nanti gampang deh Pak. Nggak bisa. Jadi harus jelas sekali bahwa si franchisee kita atau rekanan kita mesti dikunjungin secara teratur. Dan ketika ngunjungin kita udah punya sistem audit yang jelas. Kalau perlu ada jadwalnya ya Pak? Betul, misalkan 3 bulan sekali harus jelas. Jadi kalau tidak seperti itu akhirnya pasti terjadi penyelewengan. Nah pertanyaannya ketika terjadi pergeseran atau penyelewengan di sisi franchisee seperti apa? Udah ada di perjanjian franchise sangat jelas dikatakan hal-hal yang membuat seorang franchisee atau seorang yang ngambil bisnis opportunity bisa di-cut. Bisa di-cut. Jadi sebenarnya kekuatan bisnis franchise atau bisnis opportunity adalah bicara soal bagaimana kita bikin perjanjian yang bagus. Banyak saya temui pengusaha BO itu nggak punya perjanjian Pak. Tanda tangannya satu lembar doang, tiba-tiba tanda tangan gitu aja. Nggak jelas dikunjunginya kapan, kemudian bayarnya royaltinya berapa, semuanya nggak jelas. Dan masih banyak seperti itu. Akhirnya apa? Si pihak franchisor pun atau yang pemilik BO, akhirnya dia tuh hanya ngambil uang di awal Pak. Akhirnya bayangkan kalau seorang pensiunan punya uang 100 juta, ngambil salah satu BO gitu. Uangnya 100 juta diinvest di situ dan tidak disupport, tidak punya SOP, nggak pernah dikunjungin, brandnya lemah. Itu jadi, banyak nggak yang terjadi? Banyak banget Pak. Jadi kayak hit and run gitu ya Pak? Iya betul, banyak sekali. Jadi nanti ujung-ujungnya. Bagi para franchisee apa saja yang perlu diperhatikan nih? Iya, franchisee mesti tahu kalau ketika telepon ke kantor pusat, coba misalkan yang menawarkan BO, coba telepon ke kantornya, ada nggak yang ngangkat? Bayangkan sistemnya kayak saya kasih praktisnya gini, ketika ngangkat bullyingnya, ya siapa ya? Nah, ya hati-hati ya, masa kantor, ya siapa ya kan? Atau telepon lagi dia bilang lagi. Mungkin dia franchise business security Pak. Iya benar ya, semuanya cuma bisa siap dan iya kan gitu ya. Nah itu poinnya, jadi mesti ada di kantor itu ada nggak sih greetingsnya? Jika perlu kita datang ke kantornya, ada nggak kantornya? Jangan-jangan dia belum punya satu pun cabang, cuman jual konsep bisnis. Lalu bertanyalah kepada teman-teman yang sudah mengambil. Kan pasti dia udah ada beberapa cabang nih. Tanya, untung gak sih? Boro-boro untung. Dikunjungin aja gak pernah. Yang ada tiap bulan cuma dimintain duit doang. Nah hati-hati gitu. Jadi ada beberapa prinsip yang mesti dipegang oleh seorang franchisee dalam konteks dia ngambil. Jangan sampai uangnya ini jadi hilang.